Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan podcast kesayangan kita bersama, Nasi Umat Channel Majelis Wilayah Kahmi Sumatera Utara. Kali ini kita sengaja menghadirkan dua narasumber dari Dewan Pimpinan Wilayah Al-Ittihadiyah Sumatera Utara. Yang pertama Bapak Dr. Haji Muhammad Hasbi As-Siddiqi SAG MM MSI. Banyak kali benar. Selamat sore. Assalamualaikum. Yang kedua Sekretaris Umum, ya, pakai umum, Sekretaris DPW Al-Ittihadiyah Sumatera Utara Dr. Mursal Aziz MPDI. Selamat sore Adinda Mursal. Iya. Kali ini kita akan coba mengeksplor apa dan bagaimana sebetulnya Al-Ittihadiyah itu. Sebab saya sendiri dan juga termasuk masyarakat muslim khususnya di Sumatera Utara, saya kira masih banyak yang belum terlalu akrab dengan organisasi Al-Ittihadiyah ini. Kalau saya secara pribadi memang dulu pernah sudah sangat akrab dengan organisasi ini karena dulu ketuanya merupakan senior saya di kampus UIN Sumatera Utara, yaitu Allahyarham Profesor Dr. Haji Saparudin Sihan, ya, MPD. Untuk itu kita langsung saja mempertanyakan kepada Adinda Hasbi seputar keberadaan daripada organisasi Al-Ittihadiyah ini. Dipersilakan Adinda Hasbi. Terima kasih Bang, terima kasih atas kesempatan ini. Iya. Podcast apa namanya? Kahmi. Ya. Yes. Nasi Umat. Nasi Umat. Alhamdulillah, pertama sekali memang organisasi Al-Ittihadiyah ini bahkan salah satu organisasi yang sebenarnya cukup besar dan sudah tua. Iya. Yang memang lahirnya di Sumatera Utara. Di waktu dulu itu memang tanggal 27 Januari 1935. Iya. Sebelum kemerdekaan ini didirikan di Kota Medan. Oh gitu. Tepatnya di belakang Masjid Raya Al-Maksum Medan, Sumatera Utara. Itulah pertama sekali berdirinya Al-Ittihadiyah di Sumatera Utara. Sehingga sesungguhnya banyak sih, kalau orang-orang tua kita dulu, kalau kita lihat sejarah, banyak ikon Ittihadiyah di Sumatera Utara. Iya. Misalnya adanya berdiri Panti Asuhan Mamiai, Oh. Majelis Anak Miskin Yatim Al-Ittihadiyah. Jadi AI-nya itu Al-Ittihadiyah. Oh, itu berdiri berkat Al-Ittihadiyah ini. Ittihadiyah. Jadi memang itu diberikan oleh masyarakat ya kepada Al-Ittihadiyah, termasuk dulu anak-anak yang korban perang, yatim diasuh di panti asuhan Mamiai itu. Itu sampai sekarang masih eksis berdiri. Bahkan sekarang itu dari mulai tingkat RA, SD, kemudian SMP, Sanawiyah, Aliyah, sekarang sudah SMA, ini masih eksis ada. Ini membuktikan bahwa memang Al-Ittihadiyah itu keberadaannya memang sudah cukup lama. Kemudian yang masih menjadi ikon juga itu di Gedung Arca. Sekarang itu masih ada juga itu di, kalau sekarang kita lihat di jalan apa itu Arca itu, Gedung Arca, ada UMSU di samping Ittihadiyah, sampingnya UMN itu sekarang. Jadi memang dulu tiga organisasi yang besar di Sumatera Utara itu. Salah satu Ittihadiyah ini sebagai nomor satu, memang karena artinya itu memang Al-Ittihadiyah ini nomor satu.
Oh, Ittihadiyah itu artinya pemersatu. Satu. Jadi keberadaan itu di antara Muhammadiyah dan Al-Wasliyah. Kira-kira begitu. Dulu di situ juga sempat ada sekolah institut Al-Ittihadiyah, kemudian pernah ada rumah bersalin Al-Ittihadiyah. Jadi memang keberadaannya dulu cukup eksis. Nah, memang lambat laun keberadaan organisasi ini memang mengalami sedikit stagnan. Iya, iya. Sehingga memang wajar sekali memang kalau masyarakat memang saat ini memang yang baru-baru sekarang lah yang ini seperti asing begitu. Iya, iya. Nah, inilah kita di periode sekarang ini meneruskan perjuangan almarhum Prof. Safar. Alhamdulillah kita pada waktu Muswil yang lalu, tepatnya di bulan Desember ya, di Batubara, alhamdulillah kita terpilih sebagai meneruskan perjuangan almarhum Prof. Safar. Kita mencoba kembali mengeksiskan keberadaan eksistensi Al-Ittihadiyah dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang ada. Jadi kemarin kita sudah juga melaksanakan Milad Al-Ittihadiyah tanggal 27 Januari itu yang ke-88. Oh, udah sampai ke 88 tahun. Kemudian kita kemarin juga sudah melakukan khitanan massal. Kemudian kemarin yang terakhir kita itu Mukerwil. Terlaksanakan di asrama Haji Medan. Lah beberapa pengantar kita sehingga ya kita mencoba membangkitkan kembali, mengenalkan kembali keberadaan kita sehingga sekolah-sekolah Ittihadiyah sekarang kita bekali dengan seragam. Nah, jadi ikon Ittihadiyah itu ada batik kita seragam menunjukkan ciri khas Ittihadiyah. Jadi ketika orang melihat nanti anak-anak sekolah itu memakainya Ittihadiyah akan bangkit kembali. Itulah salah satu program kita. Kalau boleh diperjelas lagi, siapa tokoh pendiri daripada Al-Ittihadiyah ini? Ya, jadi kalau Ittihadiyah ini dulu itu didirikan oleh namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau ini ulama besar karismatik dari daerah Langkat ya. Kemudian beliau hijrah melakukan pendidikan di Kairo di Mesir. Iya. Kemudian mengembangkan pulang ke Indonesia melihat adanya perbedaan, perpecahan antara kaum tua, ada kaum muda. Inilah beliau berpikir bagaimana menyatukan ini. Nah, sehingga inilah lahir kata-kata ittihad itu, mempersatukan. Itulah awalnya didirikan Ittihadiyah di Sumatera Utara. Kalau di Medan ini kantor pusatnya di mana? Ya kalau sekarang kita ada dua sebenarnya, ada kantor sekretariat sementara kecil namanya itu di Petpur Raya ya. Petpur Raya 3 itu ada bersekretariat dulu dari almarhum pun bersekretariat di situ. Dan kita sekarang ini bersekretariat di Mamiai sebagai alamat administrasi. Ke depan kita akan memfungsikan kembali sekretariat kita di Gedung Arca. Gedung Arca itu. Karena dulu itu di situ memang pusat sentral kumpulnya Ittihadiyah dan kembang Ittihadiyah itu di Sumatera Utara. Iya. Selain di Sumatera Utara, apakah sudah ada juga pusatnya itu di Jakarta atau kemudian ada provinsi-provinsi lain? Ya. Alhamdulillah. Memang saat ini DPP kita, Dewan Pimpinan Pusat kita itu ada di Jakarta. Oh iya. Ya, karena memang sesuai dengan aturan pemerintah. Kemudian di seluruh provinsi kita ada 31 ya. 31 provinsi di Sumatera Utara yang sudah berdiri Al-Ittihadiyah ini. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Kabupaten kota? Kabupaten kota kalau di Sumatera Utara ini kita ada sekitar 20-an ya. Yang saat ini juga terus kita kembangkan di daerah pinggir pantai timur sana. Ini saat ini sedang bebenah. Jadi ada pengurusan yang sudah berakhir masa priorisasinya mau dibenahi dan juga sudah yang belum pernah ada ini saat ini sedang kita berikan mandat untuk mengembangkan sayap-sayap Ittihadiyah di kabupaten kota di Sumatera Utara. Sebagai ketua baru yang saya kira belum sampai setahun ya, belum ya? Belum. Apa target-target jangka pendek yang akan dilaksanakan oleh Pak Hasbi sebagai ketua bersama jajaran pengurus lain? Ya, jadi kalau jangka pendek kita memang kita memiliki target
bagaimana pengembangan pendidikan ini terus tumbuh. Ya. Jadi sehingga kita ada satu target, setiap DPD itu paling tidak minimal memiliki RA ya. RA sebagai binaan. Kalaupun tidak langsung RA Ittihadiyah, paling tidak memiliki binaan RA itu di kabupaten kota. Rodatul Atfal. Rodatul Atfal di tingkat TK lah ya namanya. Karena itu yang paling menurut kami paling mudah untuk dikembangkan dan itu paling mudah untuk menjadi cikal bakal pengembangan Ittihadiyah. Yang kedua, Bang, perlu kami jelaskan, saat ini kami sedang membenahi perkembangan kampus kita. Jadi kita sudah memiliki kampus juga, STID Al-Ittihadiyah Labuhan Batu Utara. STID Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ittihadiyah Labuhan Batu Utara. Dan alhamdulillah di periode kita ini yang belum setahun ini, dua prodi itu PIAUD dan PGMI dua-duanya sudah terakreditasi. Sudah. Jadi progres kita memang target kita termasuk kita kejar. Yang pertama sudah terakreditasi itu PIAUD dengan predikat baik, dan terakhir pada minggu yang kemarin, baru 2 minggu yang lalu baru selesai dilakukan akreditasi, dan hasilnya alhamdulillah menurut informasi sudah keluar dengan predikat baik. Jadi ini satu jangka pendek kita, dan satu lagi kita ada mendapatkan hibah tanah di Labuan Batu Utara. Dan itu sudah pernah digagas oleh almarhum Prof. Sapar dulu untuk didirikan Islamic Center. Dan alhamdulillah dalam waktu dekat ini kita memiliki program akan meletakkan batu pertama. Dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada para donatur masyarakat Agnia di Sumatera Utara ini yang sudah menyumbang. Jadi di rekening panitia pembangunan Islamic Center kita itu saat ini sudah terkumpul tidak kurang minimal 200 juta untuk cikal bakal pendirian Islamic Center di Sumatera Utara, di Labuan Batu Utara. Di Labura ini ya. Labura. Kalau STIT-nya tadi di kota Nopan atau di mana itu? Di Gunting Saga. Gunting Saga, Labura ya. Labura. Oke. Mungkin selanjutnya kita minta tambahan penjelasan dari Adinda Mursal Aziz ini, yang saya tidak salah dia justru lebih lama aktif di Al-Ittihadiyah ini ya. Mungkin ada hal-hal yang bisa lebih diperjelas lagi bagaimana sudah program-program yang dilaksanakan oleh Al-Ittihadiyah ini, termasuk sejak dipimpin almarhum Profesor Sapar. Baik, alhamdulillah, terima kasih Salim. Al-Ittihadiyah ini sebagaimana yang disampaikan oleh ketua tadi berdiri pada tanggal 27 Januari 1935, artinya sudah 88 tahun. 88. Ini menyongsong 1 abad Al-Ittihadiyah. Gitu ya. Artinya sebetulnya Al-Ittihadiyah ini sudah melaksanakan pilar-pilar Al-Ittihadiyah itu, baik bidang pendidikan, dakwah, sosial, politik, ekonomi, yang tujuannya sebetulnya konsep yang diajarkan oleh almarhum Prof. Saparudin itu Al-Ittihadiyah untuk umat, bukan hanya sekedar Al-Ittihadiyah untuk Al-Ittihadiyah. Makanya kalau kita perhatikan di spanduk-spanduk Al-Ittihadiyah, berikutnya disampaikan itu tidak pernah Al-Ittihadiyah untuk Al-Ittihadiyah, pasti Al-Ittihadiyah untuk umat. Saya memang ber-Al-Ittihadiyah ini direkrut langsung oleh almarhum Prof. Saparudin. Beliau sudah 10 tahun di DPW Al-Ittihadiyah Sumatera Utara. Saya 2015 sudah diajak di Al-Ittihadiyah. Tapi sebetulnya sebelum saya direkrut diajak langsung oleh almarhum Prof. Saparudin, saya sebetulnya sudah Al-Ittihadiyah. Karena saya sekolahnya di Al-Ittihadiyah, tepatnya di Madrasah Sanawiyah Al-Ittihadiyah Medan, di Mamiyai. Jadi Mamiyai itu sebetulnya seperti sampaikan ketua tadi, singkatan Mamiyai. Majelis Anak Mamiyai, Majelis Anak Miskin Yatim Al-Ittihadiyah. Begitu. Jadi Mamiyai ini singkatan. Iya, banyak juga orang memang nggak tahu itu, termasuk saya pun baru tahu ini. Jadi Mamiyai itu adalah singkatan dari Majelis Anak Miskin Yatim Al-Ittihadiyah. Dan ini berdirinya ini luar biasa. Mamiyai ini sebelum merdeka itu sudah punya peran
Kenapa? Pada masa penjajahan Jepang banyak orang tua yang ibaratnya meninggal, anak-anaknya itu tidak terurus, maka Al-Ittihadiyah mengambil peran. Makanya salah satu badan sosial Al-Ittihadiyah ini Mamiya ini. Dan alhamdulillah Mamiya ini termasuk aktif di bidang pendidikan. Kalau kita perhatikan sekarang bidang pendidikannya lengkap ya. Mulai dari TK, SD, SMP, sanawiyah, aliyah, SMA. Tinggal perguruan tinggi lagi, insyaallah. Insyaallah. Ya. Nah, mudah-mudahan insyaallah ke depan di pengurusan ketua kita yang baru ini, Dr. Haji Muhammad Hasbi Asrik ini, insyaallah mudah-mudahan bisa kita wujudkan sekolah-sekolah tinggi baru Al-Ittihadiyah ini. Insyaallah kita berdoa mudah-mudahan bisa terrealisasi untuk kampus perguruan tinggi ini di Mamiya maupun di Pangkalan Masur. Iya. Karena Pangkalan Masur itu saat ini memang perkembangannya signifikan. Siswanya 1000 lebih, bangunannya sampai tingkat 5. Kalau bisa mungkin sampai tingkat 6, mungkin dibuat sampai tingkat 6 begitu. Artinya kapasitas kelasnya sudah memang betul-betul maksimal. Oleh itu sebab itu kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada Al-Ittihadiyah dalam pendidikan ini memang perlu diapresiasi. Makanya kami sangat berterima kasih kepada pengelola lembaga pendidikan Al-Ittihadiyah yang ibaratnya mengemban amanah kepercayaan masyarakat dengan maksimal. Jadi kalau kita perhatikan lembaga-lembaga pendidikan Al-Ittihadiyah yang eksis sampai saat ini, seperti Mamiya dari TK sampai SMA Aliyah, kemudian Pangkalan Masur itu madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, kemudian ada lagi di Percut itu madrasah sanawiyah dan SD, kemudian di Laudenang itu SD dan madrasah sanawiyah. Setiap lokasi-lokasi lembaga pendidikan Al-Ittihadiyah ini tidak terlepas dari yang namanya MDTA. Jadi MDTA ini kalau bahasanya pasti ada di setiap lembaga pendidikan Al-Ittihadiyah. Kenapa? Karena memang misi Al-Ittihadiyah luar biasa termasuk dalam bidang pendidikan agama. Jadi memang pendidikan Al-Ittihadiyah ini memang betul-betul sangat signifikan telah berkontribusi untuk umat. Iya. Lancar kali nampaknya penjelasan sekretaris. Jadi kalau sekolah tinggi ilmu tarbiyah tadi bagaimana sekarang perkembangannya? Ini kan saya dengar Pak Mursal lebih apa di sana ya, fokus. Itu sejak kapan dan berdirinya itu? Baik, terima kasih. Jadi STIT Al-Ittihadiyah Labuan Batu Utara, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ittihadiyah Labuan Batu Utara. Ini SK dari Dirjen itu keluar 16 Juni tahun 2017. Nah, perlu kami sampaikan bahwasanya lahirnya STIT Al-Ittihadiyah Labuan Batu Utara ini adalah buah pikiran yang maksimal dari almarhum Prof. Safarudin. Jadi mantan dekan Fakultas Tarbiyah dan mantan dekan Fakultas Tarbiyah di Sumatera Utara dan sekaligus mantan WR1 di Sumatera Utara. Iya. Jadi kalau kita lihat bagaimana perjuangan STIT Al-Ittihadiyah luar biasa. Jadi kalau kita lihat memang pergerakan STIT Al-Ittihadiyah Labuan Batu Utara ini dengan dua prodi. Prodi PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kemudian PIAUD, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Ini ibaratnya memang dalam kacamata pandangan almarhum Prof. Safarot itu, memang dua prodi inilah yang sangat dibutuhkan di Labuan Batu Utara. Kenapa? Karena bibit embrio pendidikan ke depan bukan di perguruan tinggi tetapi di landasan dasarnya. Tingkat RA-nya, PIAUD-nya, kemudian dilanjutkan di SD atau madrasah ibtidaiyah. Makanya prodi yang paling awal ini dilahirkan Al-Ittihadiyah ini PGMI dan PIAUD. Jadi alhamdulillah lahir 2017 dan ini 2023 memang di pertengahan ada sedikit kendala sama seperti kampus-kampus yang lain. Terkendala dengan masalah COVID. Pada masa itu 2020 itu COVID sampai hari ini pemulihan. Dan alhamdulillah proses akreditasinya seperti yang disampaikan ketua tadi, proses akreditasi untuk dua prodi ini memang maksimal dilakukan di pengurusan baru oleh ketua Dr. Haji Muhammad Hasbi Asrik. Makanya kami
baik sebagai pengelola Stit Al-Ittihadiyahnya maupun mahasiswa, dosen-dosen mengucapkan terima kasih yang luar biasa untuk Ketua DPD Al-Ittihad Sumatera Utara. Karena memang untuk membesarkan Stit Al-Ittihadiyah ini tak dimungkiri dengan kondisi saat ini perlu modal yang besar. Kalau dulu akreditasi gratis, sekarang harus berbayar, wajib ya. Jadi regulasi resmi itu wajib berbayar di Lamdik gitu. Jadi kalau untuk Al-Ittihadiyah ini dari segi pendanaan ini dari umat, dari umat. Tapi kalau tidak ada dari umat, dari pribadi. Alhamdulillah memang Ketua DPD Al-Ittihadiyah Sumatera Utara, Dr. Hasbi, alhamdulillah begitu perhatian terhadap Stit Al-Ittihadiyah dalam Batu Utara ini. Makanya ketika ketua kita ini terpilih, yang pertama ditanyakan kepada saya itu bagaimana kondisi Stit Al-Ittihadiyah dalam Batu Utara, apa yang harus dilakukan. Dan saya menegaskan memang tidak ada langkah lain kecuali segera mengakreditasikan prodi PGMI dan PIAU Stit Al-Ittihadiyah dalam Batu Utara. Mudah-mudahan tahun ini bisa kita realisasikan, bisa wisuda. Ini doa dan harapan keluarga besar Stit Al-Ittihadiyah dalam Batu Utara. Semoga terwujud lah. Amin, insyaallah. Itu sudah berapa mahasiswanya itu sejak berdiri sampai sekarang itu? Baik. Kalau terkait dengan jumlah mahasiswa Stit Al-Ittihadiyah ini, itu sekitar 250 mahasiswa untuk dua prodi ini. Karena sebetulnya Stit Al-Ittihadiyah dalam Batu Utara ini adalah kampus pertama dan satu-satunya di Labuhan Batu Utara yang berinisial mirip. Jadi memang apa yang dilakukan oleh almarhum Prof. Safarudin itu luar biasa sebenarnya, gitu. Karena kabupaten dan kota di Sumatera Utara ini cukup banyak, tetapi kenapa dipilih Labuhan Batu Utara? Iya pula ya. Kenapa dipilih Labuhan Batu Utara? Padahal kalau kita pikir-pikir memang saudara kita Al-Wasliyah sudah lama mendirikan lembaga-lembaga pendidikan di sana, mulai dari tingkat RA sampai madrasah aliyah. Begitu juga kawan-kawan kita di Muhammadiyah. Tapi memang almarhum Prof. Safarudin dengan visinya yang luar biasa, surat istigharah yang luar biasa, kita ibaratnya udah tawakal kepada Allah, insyaallah lembaga pendidikan untuk perguruan tinggi Stit Al-Ittihadiyah dalam Batu Utara didirikan di Labuhan Batu Utara. Dan memang kita melihat pilihan almarhum Profesor Safarudin terhadap dua prodi ini juga bisa disebut sangat visioner ya, sangat relevan, relevan dengan kondisi tidak hanya di Labora tetapi juga di kabupaten-kabupaten lain yang sangat membutuhkan sarjana-sarjana di bidang itu, Bang, gitu. Oke, kita kembali kepada Ketua DPW Pak Hasbi ini. Mungkin sedikit berbeda yang saya pertanyakan, mengapa Pak Hasbi yang notabene saya lihat kurikulum PT-nya juga merupakan seorang ASN dan pernah menjabat Kepala Dinas PUPR dan sekarang Kepala Dinas Lingkungan Hidup ya di Pemkot Tebing Tinggi. Mengapa Pak Hasbi masih mau mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan dana untuk Al-Ittihadiyah ini? Apa kira-kira targetnya? Karena saya melihat kalau untuk menjadi sekda, saya kira kan nggak mungkin ada terlalu pengaruhnya ini. Karena kalau udah kepala dinas kan tembakannya ke sekdanya yang biasanya ASN ini kan. Alhamdulillah memang kenapa kita kemarin mau bergerak di Ittihadiyah ini. Saya sebelumnya memang sebagai ketua DPD Al-Ittihadiyah Kota Tebing Tinggi satu periode. Jadi memang waktu itu saya sempat hampir sama seperti banyak masyarakat. Saya ditawari waktu itu oleh Bang David, Dr. David, waktu itu beliau sebagai KTU Kemenak Sumut. Beliau karena dekat dengan saya bercerita untuk mengisi kekosongan DPD Al-Ittihadiyah Tebing waktu itu yang sudah stagnan, meninggal ketua DPD-nya dan tidak ada berjalan. Beliau menawarkan saya karena beliau beranggapan
Saya lah yang bisa menggerakkan DPD Ittihadiyah Tebing waktu itu. Saya sempat bertanya sebagaimana orang biasa, apa itu Ittihadiyah ini? Saya sendiri tak begitu kenal. Saya sering melihat dunia Ittihadiyah ini ketika saya sebagai Kasubag Agama di Pemko Tebing itu sering nulis undangan tuh. Ittihadiyah, cuman tak begitu bersinar Ittihadiyah. Beda dengan Al-Wasliyah, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama ya. Dia sudah memang familiar di. Dia bilang daripada jadi ekor di organisasi yang besar lebih bagus jadi kepala. Jadi oke lah Bang, kita coba. Ini kebetulan Bang Sapar dia bilang berabang waktu itu baru dilantik jadi ketua DPW. Disampaikan. Itulah awal mula saya ditawarkan untuk sama-sama berjuang lah membesarkan ormas Islam ini. Sehingga waktu itu alhamdulillah di Tebing Tinggi yang tadinya terendam mulai dari minus, memang itu besar kita di Tebing itu memiliki kantor yang besar 3 tingkat, kemudian segala aktivitas. Mungkin kalau ditanya di Tebing memang kita satu-satunya menurut almarhum dulu di Sumatera Utara ini yang DPD-nya begitu aktif gitu, kegiatan-kegiatan. Jadi itulah awal mulanya bersama Bang David waktu itu, bersama almarhum juga, bagaimana Ittihadiyah ormas Islam lah, sehingga keberadaannya tidak hanya hanya sekedar nama, tapi kembang. Itulah mulai ketertarikan saya waktu itu bergabung di ormas Ittihadiyah ini. Walaupun saya sebelumnya sudah bergabung di Al-Wasliyah sih, di remaja-remaja itu pernah di IPA, Ikatan Pelajar Al-Wasliyah dan sebagainya. Ketika itulah mulai kenal Ittihadiyah dan orang sudah kenal saya di Tebing jadi lengket Ittihadiyah gitu. Itulah mulai awalnya, sehingga waktu Muswil kemarin pun banyak harapan-harapan dari kawan-kawan bisa kembali membesarkan Ittihadiyah ini, meneruskan perjuangan almarhum itu. Kemudian kan kalau misalnya Nahdlatul Ulama kita kenal dengan sebutan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja itu. Kalau Al-Ittihadiyah ini apakah ada seperti itu? Apakah hanya pokoknya Islam begitu aja, nggak ada yang begitu-begitu? Mazhabnya ini kemana nih? Ya sama kita, sama seperti ormas yang lain. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya, tetap sama ya. Dalam sisi pandangan agama. Gitu. Nah, terkait dengan keberadaan Al-Ittihadiyah di Tebing Tinggi yang sudah cukup bagus ini, apakah tidak ada upaya-upaya dari Pak Hasbi mereduksi atau mentransfer gaya-gaya di Tebing itu supaya juga diterapkan di DPW kan gitu? Sebab kan begini, ini kalau ormas ini kantornya tidak permanen atau tidak tetap, itu menjadi salah satu perhitungan juga atau bisa menjadi prestisiusnya berkurang kan gitu. Kalau sekedar hanya di mamiyai kan kurang-kurang gengsinya gitu. Kalau kantor NU dan Muhammadiyah Al-Wasliyah itu kan sudah ngetop itu di pinggir jalan. Ini apa ada rencana ke arah itu? Ya, jadi memang apa yang menjadi harapan kawan-kawan dulu, kita ingin menduplikasi memang apa yang telah kita lakukan dulu. Salah satunya ketika di Tebing kita memiliki stadion yang besar dan di Tebing Tinggi bahkan mungkin di kabupaten kota pelang Ittihadiyah Tebing Tinggi itu paling besar tuh. Ukurannya 5x10. Jadi cukup besar sehingga ketika lewat di Jalan Sudirman itu orang semua kenal. Ketika kita di Sumatera Utara memang benar tuh yang Abang bilang katakan tadi, memang salah satu prestise kita lah ya. Maka kita kemarin sempat berpikir menyewa suatu tempat di pusat kota yang besar gitu. Saya memang program saya, tetapi hasil rapat kita dengan kawan-kawan, alangkah kenapa tidak kita manfaatkan fasilitas kita yang ada dan ikon juga dulu Ittihadiyah itu. Kita berpikir hari ini ya di Gedung Arca itu, di kebetulan di sampingnya ada Muhammadiyah, ada UMN ya, Al-Wasliyah. Kita akan jadikan itu pusat sentral kembali stadion kita. Jadi sehingga ini sedang dalam proses, Pak. Nanti ketika di situ kita mungkin akan ada kantor DPW, kemudian Muslimat, kantor bersama.
Kemudian untuk barisan muda, kita kan sekarang ini sudah ada badan otonom kita, barisan muda, dan rencana kita juga di situ ada buat lembaga bantuan hukum, tak beda dengan kami ini. Iya. Lembaga bantuan hukum Al-Ittihadiyah. Iya. Karena kami sampaikan, Bang, kepengurusan kita periode ini memang dari berbagai elemen dan sektor kita rekrut kembali. Jadi tidak hanya sebagai akademisi, tapi di situ ada advokat, di situ ada dokter, orang kesehatan, di situ ada dosen, ada jurnalis dan lain sebagainya. Sehingga ini nanti ke depan akan membesarkan kita, akan menguatkan kita ketika ada problem-problem persoalan umat. Artinya Pak Hasbi bersama Pak Mursal ini sudah memikirkan langkah-langkah dan program-program supaya Al-Ittihadiyah ini semakin akrab di mata umat, gitulah kira-kira begitu ya. Coba bisa ditambahkan Pak Mursal. Baik, terkait dengan fasilitas organisasi dan tujuan membentuk umat ini, insya Allah ke depan kita akan membangun Islamic Center Al-Ittihadiyah Sumatera Utara, yang insya Allah akan berada di Labuhan Batu Utara. Ini ketua panitia ini adalah Bu Dr. Junidar MPD. Oh begitu, Junidar Ayang MPD. Iya, jadi Islamic Center Al-Ittihadiyah Sumatera Utara ini tentunya akan membangun berbagai lembaga pendidikan dan kebutuhan-kebutuhan termasuk Baitul Mal, masalah ekonomi. Jadi selain lembaga pendidikan, di situ ada sosial, di situ ada ekonomi gitu. Jadi kita harapkan nanti ke depan insya Allah mudah-mudahan bisa peletakan batu pertamanya di tahun 2023 ini. Mudah-mudahan ini bisa terwujud dan segera dapat dirasakan umat dengan kehadiran Islamic Center Al-Ittihadiyah Sumatera Utara ini. Iya. Saya kira memang kalau terwujud pembangunan Islamic Center ini dengan sendirinya nama Al-Ittihadiyah ini akan semakin terpatri di mata umat. Saya kira begitu. Mungkin saya kira perbincangan kita yang menarik ini sudah lumayan panjang juga ini durasinya. Terakhir kita mintakan closing statement dari Pak Dr. Haji Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Apa harapan dan obsesinya ya supaya keberadaan Al-Ittihadiyah di Sumatera Utara dan di Indonesia ini semakin memiliki maslahat bagi umat khususnya di daerah ini. Dipersilakan. Ya, alhamdulillah. Kami dari DPW Al-Ittihadiyah Sumatera Utara, sebagaimana tagline kita hari ini, kolaborasi dan ta'awun, kerjasama dan saling tolong menolong. Sehingga kita mengharapkan kolaborasi dari semua pihak, baik dukungan daripada pemerintah, baik itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan tentu dukungan dari semua elemen masyarakat, termasuk ormas-ormas Islam yang ada di Sumatera Utara maupun ormas lembaga ormas lainnya. Sehingga dengan kolaborasi ini nanti ke depan kita dapat bergandengan tangan, berjalan bersama membesarkan organisasi masing-masing dengan satu visi dan misi yang sama untuk kemaslahatan umat di Sumatera Utara. Itu harapan kami pada semua pihak, tentu harapan bersama kita untuk saling mendukung, dan mohon dukungannya lah kami yang masih seumur jagung ini. Mohon masukan-masukan, saran, dan tentunya kita siap bersinergi, berkolaborasi pada semua pihak. Oke, terima kasih Pak Hasbi dan Pak Mursal. Saya kira ke depan tidak ada salahnya juga kalau misalnya Al-Ittihadiyah ini kita ajak bersinergi dan berkolaborasi dengan Kahmi Sumatera Utara, kan gitu. Sangat siap. Sebab di Kahmi ini kan bukan cakap sombong, banyak orang-orang hebat ini kan gitu. Saya kira demikianlah bincang-bincang saya, Agus Salim Ujung, dengan pimpinan DPW Al-Ittihadiyah Sumatera Utara, Bapak Muhammad
Hasbi As-Siddiqi dan Bapak Mursal Aziz. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.